Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung bulan Jumadal Akhirah 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kemuliaan, yang insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sejarah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan insya Allah malam hari ini sampai kita membahas seorang atau sosok sahabat yang mulia, yaitu Az-Zubair ibn Al-Awwam, sahabat yang sangat setia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Zubair ibn Al-Awwam, beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, min ashril mubasysyirina bil jannah. Dan di antara keutamaan beliau disebut sebagai hawari, yang artinya sahabat setia, yang dimana dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Beliau adalah anak dari bibi Nabi SAW yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya, jadi ibundanya Az-Zubair ibn Al-Awwam itu adalah bibinya Nabi. Ya, yang namanya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya, berarti hubungan beliau dengan Nabi apa jemaah? Sepupuan ya, sepupuan jemaah. Nah, kemudian beliau juga termasuk salah satu dari 6 orang anggota syura yang ditunjuk oleh Umar ibn Al-Khattab. Ya, di saat Umar dalam kondisi kritis, dan pastinya beliau sudah berpikir bagaimana nanti menentukan sosok yang paling pas untuk menjadi pengganti dirinya. Ya, maka beliau memanggil 6 orang sahabat terbaik. Di antaranya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya, selain Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, kemudian Talhah ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, dan terakhir Az-Zubair ibn Al-Awwam. Masya Allah, ini sahabat pilihan jemaah. Taib. Dan tatkala beliau masuk Islam itu masih dalam usia yang sangat muda jemaah. Ya, ada beberapa riwayat yang menggambarkan berapa umur beliau saat masuk ke dalam Islam.
Ada yang mengatakan usia beliau saat itu masih 8 tahun jemaah. Masya Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan 12 tahun. Ada juga yang mengatakan 15 tahun dan pendapat lain mengatakan 16 tahun. Andai pun kita ambil angka yang paling banyak 16 tahun, ini usia yang masih sangat muda. Tapi sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa sosok Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Taib. Ada sebuah riwayat dari Abdurrahman ibn Auf, riwayat hadis dari sahabat Abdurrahman ibn Auf yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman ibn Auf qala. Abdurrahman ibn Auf pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, ya wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah. Tuh, disebut namanya juga tuh. Ya, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah. Ya, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah fil jannah. Ini 10 orang nih, di antaranya disebut nama siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam. Taib. Ayah beliau bernama siapa? Al-Awwam, kan Zubair ibn Al-Awwam. Al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Adapun ibunya ya tadi Anda sudah sebutkan, Safiyah binti Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Ya. Jadi memang nasabnya ini nasab yang bagus jemaah. Masya Allah. Adapun nasab Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, nyambung kan? Ibn Qusay. Anak-anaknya Abdul Muttalib ya kita tahu ada Safiyah, ada Abdullah, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, Abu Talib dan sebagainya. Nah tadi ada nama Safiyah, itulah bibinya jemaah. Ya. Nah jadi dari nasab tersebut bisa kita lihat betapa dekatnya hubungan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sepupuan jemaah. Taib. Kemudian Al-Awwam ibn Khuwailid itu memiliki saudara. Al-Awwam ini bapaknya. Memiliki saudara di antaranya Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi kemana aja tuh jalurnya Az-Zubair ibn Al-Awwam itu nempel dengan keluarganya Nabi. Ya. Bapaknya Zubair Al-Awwam itu diantaranya ya beliau adalah saudaranya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi anak Khuwailid yang lainnya bernama Naufal. Ya itulah yang kemudian ya berarti dia posisinya pamannya Az-Zubair. Ya, nanti Naufal tuh yang melihara atau yang ngasuh Az-Zubair ibn Al-Awwam karena enggak tega ketika diasuh oleh ibunya, siapa tadi namanya? Sofia, digebukin mulu. Ya ibunya melakukan Az-Zubair ya sejak kecil kayak begitu, itu bukan berarti kejam. Karena ibunya punya tujuan baik. Ya, di masa itu yang dipandang ya di tengah-tengah masyarakat itu adalah yang fisiknya kuat, jago duel. Ya, karena di masa itu masih banyak berkecamuk peperangan. Jadi memang dibutuhkan sosok-sosok laki-laki itu yang punya fisik kuat, keberanian, mental yang kuat dan sebagainya. Makanya ibunya ngajarin itu dengan cara sering dipukul, sering digebukin. Subhanallah. Ya, makanya Naufal ibn Khuwailid enggak tega nih keponakannya digebukin mulu. Ya. Akhirnya dalam catatan sejarah disebutkan ya Naufal juga punya peranan untuk mengasuh Az-Zubair ibn Al-Awwam. Di saat beliau enggak tega ya melihat Az-Zubair sering dipukulin oleh ibunya Safiyah. Ya, biasanya muncul pertanyaan. Sebenarnya pola pendidikan kayak Safiyah ini diperbolehkan enggak sih, Ustaz? Ya, untuk mencetak anak kita nih nanti jadi orang yang pemberani. Karena memang faktanya dia jadi jagoan nih. Di setiap kancah peperangan nanti anak akan sampaikan bagaimana kisah-kisah heroik sosok Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya di saat para sahabat
belum menyambut seruan Nabi, dialah orangnya. Ini menunjukkan keberanian. Ya, di saat suasana sedang sangat mencekam karena terjadi pengkhianatan oleh orang-orang dari Yahudi Bani Quraidah. Ya, kata Rasul, siapa yang ingin mencari tahu informasi kebenaran tentang pengkhianatan mereka? Ini kan tugas berat jemaah. Maka yang nunjuk siapa? Ana ya Rasulullah. Masya Allah. Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, dia jadi sosok yang sangat pemberani. Itu juga gak lepas dari andil pola asuh sang ibu. Cuma masalah itu dia. Di zaman sekarang gimana nih Ustaz? Pola pendidikan yang diterapkan oleh Safiyah binti Abdul Muttalib, ya ibundanya Az-Zubair, apa pas untuk kita terapkan ke anak-anak kita biar dia jadi pemberani, kan gitu ya. Ini dikaji oleh para ulama jemaah. Baik. Perlu diketahui Safiyah mendidik Az-Zubair seperti itu. Pertama, saat itu Safiyah belum masuk Islam. Ya, beliau belum masuk Islam. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berdakwah kepada Zubair, ya tatkala beliau sudah paling tidak kalau kita ambil ya pendapat yang paling muda tuh, umur beliau saat masuk Islam 8 tahun. Safiyah ngegebukin Zubair itu dari bocah ya, dari kecil. Ya, makanya Naufal nggak tega. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, sebagian ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Zubair ibn al-Awwam itu tepat sesuai dengan kondisi yang berlaku saat itu. Nah, pertama karena Zubair memang nggak punya bapak. Ya, artinya ayahandanya sudah wafat jemaah. Al-Awwam sudah wafat, otomatis Safiyah menjadi single parent. Ya, makanya dengan kesungguhan dia pengen anaknya ini nanti nggak disepelekan. Ya, dan saat itu orang begitu disegani kalau dia punya keberanian dan dia punya keahlian dalam urusan duel, kekuatan fisik dan sebagainya. Makanya pas kalau pola pendidikannya kayak Safiyah. Tapi kalau kita praktekin di zaman sekarang ke anak-anak kita gimana? Ya kabur semua. Ya. Ini kalau seminggu nggak hafal 1 juz, rotan yang bicara. Ya, ceter. Iya. Ya, rumah tahfiz sepi kayaknya. Ya. Ya nggak bisa kayak begitu kalau zaman sekarang ya, nggak pas. Ya. Kenapa? Kita hidup di masa nggak ada pertempuran jemaah. Apalagi di kita di Indonesia, Darussalam, negeri yang sangat aman, sentosa jemaah. Yang dibutuhkan di dalam pola asuh kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka memiliki kekuatan akidah, kekuatan pemikiran, tuh, kematangan dalam berpikir itu. Berbeda dengan di masanya Safiyah. Tuh, dikuatkan hafalan Al-Qur'annya, akidahnya, akhlaknya, itu yang penting. Ya, di samping tentunya ya dilengkapi juga dengan fisik yang kuat, yang sehat. Gitu. Cuma bukan penekanannya seperti Safiyah, enggak. Karena kebutuhannya sudah beda. Ya. Nah. Baik, dari pernikahannya kita belum bahas tadi. Siapa istri Az-Zubair ibn al-Awwam? Ya, di antaranya Az-Zubair menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Ya. Jadi beliau menikah dengan salah satu putrinya Abu Bakar yang namanya Asma. Saudaranya ibunda Aisyah. Tapi lain ibu. Berarti Abu Bakar bininya nggak satu ya. Nggak satu jemaah. Taib, dari pernikahannya dengan Asma binti Abu Bakar, Allah karuniakan beberapa anak. Di antaranya ada Abdullah ibn Zubair. Ini Masya Allah. Ya, berarti posisi anak-anaknya Az-Zubair ibn al-Awwam ya, belum menikahi Asma. Posisi anak-anaknya ya Az-Zubair ibn al-Awwam di hadapan ibunda Aisyah sebagai apa? Keponakan. Makanya ibunda Aisyah sayang banget sama Abdullah ibn Zubair nih, putranya, salah satu putranya Az-Zubair ibn al-Awwam. Sampai-sampai ibunda Aisyah, kita tahu sampai wafat beliau Allah nggak karuniakan anak, tapi beliau punya kunyah. Punya gelar Ummu Abdillah. Ibunya Abdillah. Siapa itu Abdillah? Nih,
Abdullah ibn Zubair. Ya, putranya Zubair ibn Al-Awwam. Ada juga Urwah ibn Zubair, itu adiknya Abdullah ibn Zubair. Ya. Jadi semua anak-anaknya Zubair ibn Al-Awwam ya, itu adalah keponakannya Ibunda Aisyah. Nah, ya. Nah, ketika Zubair ibn Al-Awwam lahir, enggak lama kemudian ayahandanya wafat Al-Awwam. Ya, otomatis ya beliau diasuh oleh ibunya Safiyah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Zubair ibn Al-Awwam masuk Islam? Tadi ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun atau 16 tahun. Intinya usia yang masih muda. Allah sudah hantarkan hidayah untuk dirinya. Masya Allah. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriyah ya, pada peristiwa Ma'rakatu Jamal. Ya, Ma'rakatu Jamal. Di usia kurang lebih sekitar 60-an atau 61-an. Ya, bagaimana sifat Az-Zubair ibn Al-Awwam dari sisi khalqiyah. Khalqiyah itu fisik. Ya, digambarkan oleh para ulama sejarah. Di antara Imam Az-Zahabi meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah an abihi, dari ayahnya Urwah ibn Zubair, tentang sifat fisik kakeknya yaitu Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Zubair itu adalah sosok sahabat Nabi yang perawakannya tinggi. Masya Allah. Ya, saking tingginya kalau naik hewan tunggangan di Arab. Kuda Arab. Gede gak kuda Arab? Gede, bukan kuda bima, bukan kecil-kecil itu ya. Kuda Arab gede. Berarti salah satu tunggangan lainnya selain kuda apa? Onta. Ya, dia naik onta. Apa yang terjadi? Ini menggambarkan tingginya nih sosok Az-Zubair. Dia kalau naik hewan tunggangan, apakah onta atau kuda Arab, itu kakinya sampai nyengser ke tanah, jemaah. Allahu Akbar. Tinggi banget, berarti lebih dari 2 meter yang jelas ya. Nah, saat beliau naik kuda Arab atau naik onta, itu gambarannya kayak kita naik Beat. Naik Mio gitu ya. Kaki kita kan ke bawah tuh ya. Ini luar biasa, Masya Allah. Kemudian dijelaskan, beliau memiliki kathiru sya'r, ya, banyak bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya, ya, sampai di pundaknya penuh bulu, ya, penuh rambut, maaf, ya, bulu atau rambut sama ya. Hisham ibn Urwah pernah berkata, beberapa kali aku dalam kondisi mau terjatuh, maka aku menyelamatkan diri dengan memegang bulunya siapa? Az-Zubair ibn Al-Awwam. Kalau bagian pundaknya lagi kebuka nih, ya, saat dia mau terjatuh, ya, dia pegangin tuh bulunya Az-Zubair. Ya, karena saking banyaknya bulunya, Masya Allah. Beliau berkulit putih, ya, cambangnya tipis, tapi dia memiliki jenggot, Masya Allah. Taib. Ada sebuah kisah yang menarik. Sosok yang memiliki nasab yang mulia, ya, bukan berarti beliau tidak mengalami tantangan di dalam proses ya menjalani keislamannya. Ternyata beliau pun sama, jemaah, mengalami berbagai macam kezaliman, intimidasi, ya, dan hal-hal buruk lainnya. Sebagaimana kita dapati kisah pada Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Al-Arat, Abdullah ibn Mas'ud, ya, dan sahabat-sahabat lainnya yang mereka mengalami siksaan. Beliau juga sama. Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Ada sebuah kisah di mana ya tatkala Az-Zubair ibn Al-Awwam diketahui beliau masuk Islam, jemaah. Ya Allah. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menguji, jemaah, sejauh mana kekokohan imannya. Ya. Ketika ada sebagian pamannya yang justru menyiksa dirinya di saat diketahui Az-Zubair ya masuk ke dalam Islam. Pamannya tersebut bernama Nufail ibn Khuwailid. Ya. Bagaimana cara Nufail ibn Khuwailid menyiksa Az-Zubair ibn Al-Awwam? Ya. Dia lakukan penyiksaan dalam bentuk digantung Az-Zubair ya
dalam keadaan ia diikat di sebuah kayu, ya. Tangan, kaki ya diikat, maaf. Kemudian diasapin jemaah. Dibakar, kayu bakar sampai keluar asap, diasapin. Ya. Kayak lagi mindang apa nih? Mindang ikan gitu ya. Ya Allah. Ya. Diasapin jemaah. Sampai kemudian ya terus menerus siksaan itu sering dilakukan oleh Nufail ibn Khuwailid. Tapi apa yang dikatakan oleh ya Zubair ibn al-Awwam, ya artinya siksaan itu kan dilakukan oleh sang paman agar keponakannya ini meninggalkan ajaran Muhammad, keluar dari Islam. Itu tujuannya. Ya setiap penyiksaan yang ya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah Nabi, ya selalu mereka melakukan penyiksaan tersebut ya tidak lain agar yang disiksa itu kembali balik ke agama mereka. Allahu Akbar. Ya, bayangkan wa kana ammuhu yu'alliquhu wa yudakhinu alaih. Ya, diikat tuh, digantung ya. Kemudian setelah tergantung di sebuah ikatan, ya mungkin di kayu, kemudian diasapi. Dan apa yang dikatakan oleh Az-Zubair wa huwa yaqul la arji'u ilal kufr abadan. Aku gak akan pernah balik lagi kepada kekufuran selamanya. Sekalipun aku harus disiksa dengan cara seperti ini. Masya Allah. Ya, inilah sosok Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian para ulama mencatat siapapun yang memperhatikan ya terkait fisik Az-Zubair ibn al-Awwam, di situ terdapat luka-luka yang sangat banyak. Pastilah seorang akan mengetahui bagaimana Az-Zubair di dalam berperang. Jadi luka-luka yang ada di tubuhnya ini menggambarkan keberanian beliau di saat turun dalam medan pertempuran. Allahu Akbar. Ada sebuah riwayat dari Urwah, ya, dia berkata, di tubuh Az-Zubair ada 3 bekas luka sabetan pedang yang paling parah dianggapnya. Banyak sabetannya, tapi yang dianggap paling parah ada 3. Ya, salah satunya ada di pundaknya. Ini kesaksian dari Urwah, sang adik. Kata adiknya, itu saking besarnya luka di bagian pundaknya. Ya, luka bekas sabetan pedang. Biasa aku bisa memasukkan tanganku ya di bagian lukanya. Jadi udah coak mungkin itu ya. Dagingnya udah hilang tuh. Ya Allah. Ya, sehingga aku biasa tuh masukin tanganku di bagian berlubang yang ada di pundak abangku itu. Masya Allah. Ini kan gambaran. Ini sosok yang memang luar biasa berani jemaah. Ya, dan keberaniannya diarahkan tentu di jalan Allah. Kita dapati sekarang banyak juga anak-anak zaman sekarang ini berani-berani jemaah, berani mati. Ya. Cuma yang mereka dapatkan tentunya adalah mati konyol jemaah. Apa artinya? Mati di apa misalnya? Tawuran antar pelajar. Ya, tapi kayaknya nggak berani kalau gitu sih, karena keroyokan itu, ya. Atau orang-orang yang sampai berani mati untuk membela tim sepak bola kesayangannya. La ilaha illallah. Terjadi kan? Na'udzubillah. Ya, taib. Ya seharusnya memang keberanian yang seperti ini diarahkan kepada hal-hal yang baik, agar ini membawa atau menjadi jalan kemuliaan buat diri seorang, khususnya anak-anak muda. Dan ini ditunjukkan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, taib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga salah satu sahabat yang melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Habasyah sekarang sebutannya apa? Kalau di peta kita cari Habasyah enggak ketemu jamaah. Nah, Ethiopia ya. Naam. Taib. Beliau melakukan hijrah ke Habasyah, fase pertama maupun fase kedua. Naam. Dan di sana beliau mendapatkan ketentraman karena dilindungi oleh seorang raja yang sangat melindungi orang-orang yang terzalimi, sekalipun dirinya adalah penganut Nasrani. Siapa nama raja tersebut? Najasyi. Sebenarnya Najasyi itu bukan nama ya. Najasyi itu gelar untuk penguasa di Habasyah. Sebagaimana Fir'aun itu sebutan atau gelar untuk penguasa di Mesir. Ya, Heraklius untuk penguasa di Romawi. Kisra untuk penguasa di Persia. Adapun nama jadi Najasyi
yang melakukan perlindungan, yang memberikan perlindungan untuk kaum muslimin yang hijrah ke sana, itu namanya Ashamah. Ya, namanya Ashamah yang pada akhirnya beliau masuk Islam. Ya, cuma karena satu negara cuma dia yang masuk Islam, beliau menyembunyikan keislamannya. Yang sehingga tatkala beliau wafat, Nabi mendapatkan informasi tentang wafatnya Najasyi atau Ashamah. Maka kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk menyolatkan Ashamah atau Najasyi secara gaib. Itu ya. Naam. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala beliau hidup di negeri Habasyah, jadi keberanian beliau ini, keberanian sosok Az-Zubair enggak hanya beliau tunjukkan di kampungnya aja. Enggak hanya saat beliau berada di Mekah aja jemaah. Enggak. Saat beliau di Habasyah, ya, ini karena memang udah dasarnya berani jemaah. Ketika terjadi beragam upaya perebutan kekuasaan dari tangan Najasyi, biasalah ya, perebutan kekuasaan di setiap negeri itu hampir selalu terjadi jemaah. Nah, tentunya kaum muslimin merasakan perasaan yang sedih dan khawatir. Oh iya, kalau Najasyi berhasil dikalahkan, otomatis nggak ada lagi yang memberikan perlindungan untuk mereka. Kan gitu ya. Karena memang jelas-jelas yang memberikan perlindungan untuk kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dari Mekah tidak lain beliau orangnya, Ashamah. Ya, taib. Akhirnya ketika upaya dari kekuatan lain berusaha untuk menggoyang dan bahkan merebut dari Najasyi, ya, taib. Akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tinggal di Habasyah. Ya, nah disinilah para sahabat ingin mengetahui berita tentang terjadinya ya semacam konflik ya, perseteruan yang terjadi antara Najasyi dengan pihak-pihak lainnya di negeri tersebut. Dikisahkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kan ikut hijrah juga ke Habasyah, makanya beliau berkisah. Ya, beliau mengatakan para sahabat Rasul berkata, siapa di antara kita yang akan hadir untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Ya, karena ternyata perseteruan itu berlanjut sampai di wilayah yang dekat dengan Sungai Nil. Ya, karena memang Sungai Nil yang lebih dekat dengan Mesir itu juga sama-sama berada di kawasan Afrika sebagaimana Habasyah. Ya. Kata Ummu Salamah, para sahabat berembuk, siapa di antara kita yang akan hadir melihat pertempuran di antara mereka? Lalu dia pulang untuk bawa berita kepada kami. Ya. Karena tentunya kaum muslimin merasa resah nih, cemas nih. Ya, tapi kan ingin dapat info yang valid. Ya, zaman dulu nggak kayak sekarang. Ya kita tinggal ya dengan sentuhan satu jari udah bisa tahu nih kejadian apa sekarang yang terjadi nih. Ya di belahan bumi lainnya. Masya Allah. Maka Zubair pun berkata, saya siap. Masya Allah. Maka mereka berkata, ya engkau siap. Karena saat itu, kenapa banyak yang meragukan? Karena saat itu di antara kaum muslimin yang tinggal di Habasyah, Az-Zubair ibn al-Awwam itu orang yang paling muda, laki-laki yang paling muda jemaah. Ya Allah. Taib. Akhirnya karena dia katakan saya berani. Tapi tugasnya ini misinya sangat berat. Dia harus menyeberangi sungai Nil jemaah. Akhirnya di masa itu dengan konsep yang berlaku di saat itu ya, bagaimana nih agar Az-Zubair bisa menyeberangi Sungai Nil ya. Sungai yang ganas tentunya ya. Nah, dengan selamat, maka dikisahkan oleh banyak ulama ya, di antara Syekh Mahmud Al-Misri, beliau katakan sahabat-sahabat saat itu berusaha melakukan berbagai macam upaya untuk memfasilitasi Az-Zubair ibn al-Awwam agar bisa menyeberangi Sungai Nil. Di antaranya mereka meniup sebuah kantong ya dan memasangkannya di dadanya Az-Zubair. Jadi seakan-akan sebagai apa? Pelampung. Ya zaman dulu kan gak kayak sekarang ya. Tentu peralatan seadanya, perlengkapan seadanya. Seperti itulah konsepnya. Sehingga tatkala Az-Zubair ibn al-Awwam beliau berenang untuk menyeberangi Sungai Nil ya, itu akan selamat. Ya, taib. Dan sampailah
ke perbatasan, menyeberangi Sungai Nil sampai ke daerah yang dituju. Ya, taib. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Najasyi dan itu disaksikan oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam. Dia sampai dia lihat bagaimana konflik yang terjadi dan Allah mengkaruniakan kemenangan untuk Najasyi. Dia balik lagi kemudian untuk memberi informasi kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah. Lihat jemaah, ini tugas-tugas yang mempertaruhkan nyawa itu selalu ya yang ambil peran adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Taib. Begitu juga tatkala di perang Uhud jemaah. Kita tahu bagaimana akhir dari peperangan Uhud, dari perang Uhud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Belum lagi kaum muslimin mengalami kekalahan. 70 orang kaum muslimin ya mendapatkan kesyahidannya, mati syahid. Di antaranya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Artinya ini perang yang sangat mencekam jemaah. Ya. Dan saat itu pada perang Uhud, Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki yang membunuhi kaum muslimin dengan begitu ganasnya. Maka Nabi SAW bersabda ya kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam, lawanlah orang itu. Ya, maka Zubair pun tanpa rasa takut dia langsung tuh ya naik ke bukit ya dan kemudian loncat untuk menyergap orang tersebut. Dia cekik dan kemudian ya tatkala saling berguling gitu ya, guling-gulingan, terjatuhlah keduanya dan saat itulah dia menebas orang tersebut. Masya Allah. Jadi memang sosok yang sangat pemberani, Az-Zubair ibn Al-Awwam. Begitu juga dalam peristiwa perang Khandaq yang tadi Anda sudah sampaikan sekilas ya, di saat perang Khandaq suasana semakin mencekam. Ya bayangkan 10.000 pasukan ngegempur Madinah. Ya. Kekuatan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pasukannya itu cuma sekitar 2.000-an sampai 3.000 saja jemaah. Anggaplah 3.000 lawan 10.000 enggak imbang jemaah. Ya, setiap hari kurang lebih 1 bulanan tuh dihujani terus dengan anak panah. Jadi konsep perang yang terjadi di perang Khandaq itu bukan duel sebagaimana perang-perang sebelumnya di Badar dan di Uhud. Ya, tapi perangnya itu dengan melontarkan anak panah. Ya karena musuh nggak bisa tuh merangsek masuk ke base campnya kaum muslimin karena ya mereka dibatasi oleh Khandaq yang panjangnya 5 km jemaah. Ya, yang digali dalam waktu sebagian ulama di antara Al-Imam Al-Waqidi dan ulama-ulama sejarah lainnya ada yang mengatakan harus diselesaikan penggalian Khandaq yang panjangnya sekitar 5 kilometeran, kedalaman 4 meter, lebarnya 4 meter. Ya. Itu parit sepanjang itu, sedalam itu, dan selebar itu. Masya Allah. Jadi jangan kita bayangkan, perang parit, paritnya kayak solokan-solokan yang ada. Enggak. Itu mah got ya. Ini benar-benar parit yang sangat panjang dan dalam. Serta lebar. Sehingga gak mudah untuk ya ditembus oleh kekuatan musuh. Makanya konsep perangnya melontarkan anak panah. Bahkan ada satu hari yang sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nggak bisa melaksanakan sholat zuhur, ya sholat asar dan kemudian dijamak di waktu maghrib. Masya Allah. Karena terus menerus digempur ya maaf. Allahu Akbar. Dalam kondisi yang begitu mencekam, Madinah dihuni selain oleh kaum muslimin ada juga orang-orang Yahudi. Tinggal sisa satu Yahudi. Karena ada 3 suku besar Yahudi yang mendiami kota suci Madinah sejak awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya damai itu. Ya, hidup berdampingan. Ada Bani Quraidah, Qainuqa dan Nadir. Ya, Nadir, Qainuqa berkhianat. Nadir berkhianat juga. Konsekuensinya terusir. Maka mereka buat base camp di Khaybar. Makanya nanti ya kalau kita bahas sejarah tuh, sejarah sirah nabawiyah ada perang Khaybar. Nah, berarti sisa Yahudi Bani Quraidah. Seharusnya dalam kesepakatan yang telah dibuat ya oleh kaum muslimin dan orang-orang Yahudi termasuk Bani Quraidah ya. Karena tinggal sisa Quraidah, yang 2 itu kan sudah berkhianat. Ketika Madinah digempur ya, maka siapapun yang tinggal di Madinah wajib untuk bahu-membahu melawan
kekuatan musuh. Tapi ternyata Yahudi Bani Quraidah berkhianat jemaah. Apa yang terjadi? Dalam rangka untuk meng-cross check kebenaran informasi ini, Nabi perintahkan siapa di antara kalian ya yang siap untuk membawa berita tentang kebenaran pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Ya, man ya'tina bi khabarin ya Bani Quraidah. Siapa yang siap untuk datang ke perkampungan orang-orang Yahudi Bani Quraidah? Ya, untuk mencari tahu berita tentang pengkhianatan mereka. Faqala Zubair, berkatalah Zubair, ana ya Rasulullah. Masya Allah. Ya, fadhahaba ala faras. Maka dia segera pergi ya dengan memacu kudanya. Allahu Akbar. Ya, beliau memang ahli dalam menunggangi kuda. Makanya saat perang Badar ya di antara pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sebatas 300-an, penunggang kudanya itu ada 2. Ya, yang satu anak lupa. Yang kedua adalah Zubair. Yang pertama anak lupa namanya siapa sahabat Nabi. Yang kedua Zubair. Dan beliau memang sosok sahabat yang sangat ya pandai menunggangi kuda. Ya, maka kemudian dia telusuri, dia selidiki info yang ada dan ternyata benar. Dia balik lagi sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Dan kemudian Nabi mengomentari, memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Beliau katakan likulli nabiyyin hawari wa hawariya Az-Zubair. Setiap nabi itu punya pengikut setia dan di antara pengikut setiaku adalah itu orangnya Az-Zubair ibn al-Awwam. Masya Allah. Begitu juga persaksian dari beberapa ulama ya tentang peranan sosok Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa qala Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya najdatus sahabah Hamzah wa Ali wa Zubair. Kekuatan para sahabat ya dari sisi kekuatan di dalam pertempuran itu ada pada 3 orang tuh di antaranya. Yang pertama Hamzah, yang kedua Ali ibn Abi Thalib, yang ketiga Zubair ibn al-Awwam. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula di dalam perang Hunain. Ya, Az-Zubair kembali menunjukkan aksi-aksi heroiknya, keberaniannya. Masya Allah, kepahlawanan yang luar biasa. Ya, di saat dia membunuhi setiap musuh yang beliau temui. Sampai-sampai pada akhirnya kekuatan musuh yang sebenarnya jumlahnya sangat banyak berhasil dilumpuhkan. Di antara orang yang punya peranan besar di dalam perang Hunain, ya yang awalnya di dalam perang Hunain kaum muslimin ya congkak. Ada sebagian kaum muslimin yang merasa bangga dengan jumlah yang besar. Ya, akhirnya hal itu mendapatkan teguran dari Allah. Ya, yang pada akhirnya Allah pun memberikan kemenangan setelah sebelumnya hampir kalah jemaah. Ya, ini menyadarkan kita bahwasanya kemenangan itu bukan karena kekuatan yang kita miliki. Kekuatan itu hanya faktor sebab, tapi kuncinya adalah kebergantungan kita kepada Allah. Karena kemenangan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isya ya. Baik, dikit lagi ya. Naam. Baik, jadi dari situlah kemudian ya dari kisah perang Khandaq di antaranya, maka kemudian Nabi ya mengatakan bahwasanya setiap nabi itu punya hawari. Ya, punya orang-orang yang sangat setia. Ya, penolong sejati, dan penolongku orang yang sangat setia kepada diriku tidak lain adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, baik, insyaallah kita lanjutkan setelah melaksanakan sholat isya ya. Insyaallah selesai dalam satu pertemuan ya kisah Az-Zubair ibn al-Awwam. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd.
Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisah Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Masuk Islamnya beliau ini tidak lepas dari jasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang banyak sekali sahabat-sahabat utama yang masuk Islamnya dengan sebab andil dari Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, termasuk Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya, jadi sosok Abu Bakar ini sosok yang memang Masya Allah ya, penuh karisma, masuk ke semua kalangan. Ya, bayangkan tadi kita dapati penjelasan dari para ulama sejarah. Usia Az-Zubair ibn Al-Awwam saat masuk Islam itu usia yang masih belia. Artinya berarti sosok pendakwahnya itu Abu Bakar, sosok yang bisa masuk ke semua kalangan. Ya, ke kalangan anak-anak muda masuk bisa diterima, ke kalangan para pedagang ya sebagaimana yang memang dijalani juga oleh Abu Bakar juga masuk. Karena terbukti Utsman masuk Islam karena ajakan Abu Bakar, sama-sama pedagang. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam, Zubair ibn Al-Awwam itu pernah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dipersaudarakan dengan Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian pernah juga dipersaudarakan ya dengan Salamah ibn Salamah. Ya. Jadi memang konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah itu dengan cara seperti itu, al-mu'akhah. Dengan konsep yang mempersaudarakan antara muhajirin, ansar, seperti itu. Selain bangun masjid ya. Dan yang ketiga itu saat beliau di Madinah, beliau membuat sebuah perjanjian yang tujuannya adalah agar secara politis ya kaum muslimin itu memiliki kekuatan jemaah. Makanya pada akhirnya Madinah menjadi ya negara Islam yang sangat kuat. Di antara konsepnya diawali dengan cara al-mu'akhah, mempersaudarakan. Ya sosok-sosok sahabat di antaranya Zubair pernah dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud ya, dan juga pernah atau dipersaudarakan juga dengan Talhah bin Ubaidillah. Ada seorang penulis yang mengupas tentang sejarah ya sosok Az-Zubair ibn Al-Awwam, namanya ya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Nah, beliau mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dua orang ya sahabat itu dipersaudarakan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya setelah ditelusuri kisah hidupnya, mereka memiliki jalan hidup yang mirip. Allahu Akbar. Contoh Abu Bakar dengan Umar, ini kan luar biasa, lengket banget nih. Sering digandengkan dalam penyebutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan keduanya. Dan ternyata ya keduanya pun sama-sama tuh. Ya jalan hidupnya mirip. Sama-sama menjadi khalifah. Ya keduanya juga adalah mertuanya Nabi. Posisinya sebagai mertua Nabi. Ya karena putri-putri keduanya ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar punya anak Aisyah dinikahi oleh Nabi. Umar punya anak Hafsah dinikahi juga oleh Nabi. Begitu juga Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib sering digandengkan di dalam penyebutan kedua namanya. Ya dua-duanya juga jadi khalifah. Dan keduanya biiznillah dengan izin Allah menikahi putri Nabi. Utsman bahkan dapat berapa? 2. Makanya dapat julukan Dzun-Nurain. Seorang yang memiliki 2 cahaya. Satu-satunya manusia yang dengan izin Allah menikahi 2 putri Nabi. Beliaulah sosoknya, Utsman. Ya, pertama menikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah wafat. Ya, belum nikahi adiknya yaitu Ummu Kulsum. Bahkan Rasul pernah mengatakan dalam satu riwayat, wa fi riwayat, sekiranya aku masih punya putri lainnya ya, maka aku akan nikahkan kepada Utsman ibn Affan untuk yang ketiga. Allahu Akbar. Ya. Ali bin Abi Thalib menikahi putri Nabi yaitu Fatimah, bahkan yang keturunannya sampai sekarang masih ada. Itu dari garis keturunan ya Ali dan Fatimah. Masya Allah. Begitu juga Talhah bin Ubaidillah.
ya, dan Zubair ibn al-Awwam. Keduanya itu sering digandengkan dalam penyebutan. Dan dua-duanya memang ya tidak menjadi khalifah. Dan kesamaan nasibnya adalah keduanya terbunuh dalam peristiwa yang sama, yaitu perang Jamal. Ya. Naam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi hampir di setiap peperangan Zubair selalu mengikuti ya pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dari perang Badar, perang Uhud, Khandaq, Fathu Makkah, ya dan perang-perang lainnya. Yaitu diikuti oleh Zubair ibn al-Awwam. Ya. Kemudian Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat perang Yarmuk, ya di saat kaum muslimin melawan kekuatan yang sangat besar, sangat kuat. Imperium terbesar dari dua imperium yang ada yang menguasai dunia saat itu, Romawi dan Persia. Dalam perang Yarmuk tuh kaum muslimin melawan Romawi, jemaah. Di dalam perang Yarmuk, orang yang paling hebat di dalam bertempur melawan kekuatan musuh itu adalah sosok Zubair ibn al-Awwam. Ya, bahkan dalam awal-awal pertempuran, ya di saat belum ada yang maju, para sahabat memotivasi Zubair untuk maju. Mereka berkata, Zubair, ya taqaddam, ente maju, ayo semangat, semangat, biar kita juga semangat. Ente maju, kita maju. Akhirnya apa yang terjadi? Zubair maju, merangsek ke depan, ya menembus barisan musuh, masya Allah. Tapi ketika beliau maju, ternyata sahabat yang lain nggak maju, sama. Akhirnya beliau maju sendirian, masya Allah, sampai menjadikan Az-Zubair mengalami luka, dia di perang Yarmuk. Tapi Zubair nggak marah, sama. Karena memang udah jadi apa ya, udah jadi karakternya berani memang, ya, masya Allah. Dan Zubair termasuk sahabat yang memiliki sifat zuhud, ya, tawadhu, masya Allah, dan orang yang sering menyembunyikan ibadahnya. Nah ini dia jemaah, ya, karena orang yang suka menyembunyikan ibadahnya, peluang dia untuk ikhlas dalam beribadah itu semakin besar. Walaupun bukan berarti setiap ibadah yang kita lakukan tuh harus kita sembunyikan, enggak. Ada yang memang ibadah-ibadah yang enggak mungkin kita sembunyikan, bahkan itu menjadi sebuah syiar. Ya, tapi kalau yang memang sebenarnya ini kalau kita nggak cerita akan menjadi ibadah yang tersembunyi. Jangan diceritain. Kadang kita kebalik konsepnya. Ya, ibadah yang memang jelas-jelas orang pasti tahu saat kita melakukannya. Misalnya apa? Hadir ke majelis ilmu. Ini syiar kan? Orang lain tahu kan? Nah, ada seorang yang kemudian, antum kok udah jarang kelihatan di majelis ilmu. Iya Ustadz, ana gimana ya? Lebih baik Anda nggak hadir deh, Anda takut riya. Salah. Ente kemana Anda lihat kok jarang sekali nih kelihatan sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, antum sehat kan? Ya Ustaz takut riya. Salah, itu syiar. Ya. Nah, tapi kalau tahajud, ya qiyamul lail, puasa, tilawah Al-Quran kita yang sehari, ya kita biasa tuh minimal 1 juz. Jangan dikasih tahu. Betapa indahnya satu hari ini telah menyelesaikan 1 juz bacaan Al-Quran. Tuh. Ya, kenapa sih cerita-cerita? Iya kan? Kecuali memang nih adik-adik nih memang harus nyetorin ke musyrif atau musyrifahnya. Kan gitu ya. Ada juga akhwat juga kan yang juga sedang menyelesaikan program hafalannya kan. Itu memang harus kasih tahu. Jangan pas nanti ustadznya nanya, ya dek udah berapa juz? Saya nggak mau cerita nanti saya riak. Jangan, kasih tahu. Ya. Nah, tapi kita nih ya memang bacaan Al-Quran kita untuk pribadi, ya nggak usah posting. Betapa indahnya keheningan malam ya di hari ini, masya Allah. Biar orang lain tahu gitu, kita bangun malam gitu ya. Ini jamaah jangan. Ya, ini sosok Zubair ibn al-Awwam ini sosok yang pandai dia menyembunyikan ibadahnya. Masya Allah, rajin sedekah, luar biasa. Jadi enggak cuma mengkilau atau mengkilap ya prestasinya di medan pertempuran, enggak. Tapi juga dari sisi ibadah. Ini jemaah, ini perlu nih. Kadang kala kita nih luar biasa, kiprah kita di hal-hal yang sifatnya sosial, masya Allah bagus.
Ya, kita semangat tuh di saat ada saudara kita, tetangga kita sama kaum muslimin yang mengalami musibah kematian, kita datang tuh, kita mandiin jenazahnya, ya, kita kafani dan seterusnya. Ini bagus. Tapi giliran menuntut ilmu nggak semangat, ya, giliran belajar Al-Quran nggak semangat, giliran qiyamul lail nggak semangat. Ini salah, ya. Makanya sosok Az-Zubair ibn Al-Awwam dia tidak hanya memukau di medan-medan pertempuran, tapi juga ya berkaitan dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau memiliki istri lebih dari satu sebenarnya jemaah. Ya, selain Asma binti Abu Bakar, ya. Beliau juga memiliki istri lainnya, di antaranya Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'ad ibn Al-As ibn Umayyah, ya. Naam. Kemudian ada juga Ummu Kulsum binti Uqbah, ya, bin Abi Mu'id Al-Umayyah. Ini kalau disebut nama Uqbah ibn Abi Mu'id, ingat gak siapa nih? Ini orang yang pernah melakukan perbuatan sangat jahat nih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saat Nabi sedang salat di depan Ka'bah dalam posisi sujud, ini orang nih yang meletakkan kotoran onta, ari-ari onta di atas pundaknya Nabi SAW. Nah, putrinya yang namanya Ummu Kulsum masuk Islam, ya, Masya Allah, dan dinikahi oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ini jemaah, masalah hidayah seperti itu. Enggak mesti satu keluarga itu semuanya orang baik. Dan ketika memang enggak seragam, bukan berarti yang Islam ini jadi tercederai kemuliaannya. Ini loh. Ini kan kita sering ribut-ribut, ini yang mengatakan orang tua Nabi itu ya kafir di neraka. Ini orang kurang ajar nih. Lu Nabi sendiri kok yang bilang. Gitu jemaah. Dan riwayatnya sahih. Ya. Karena memang sama sekali tidak mencederai kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sama nih, ya, bahwasanya Uqbah ibn Abi Mu'id itu tokoh yang memang permusuhannya terhadap kaum muslimin dan Rasulullah SAW syiddatul adawah, sangat keras. Tapi putrinya seorang, Masya Allah, sahabiat. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hamba pilihan Allah, ayahandanya apa? Tukang bikin patung. Ya. Itu jemaah, ini masalah hidayah, terserah Allah. Jadi jangan kita ribut-ribut dengan hal-hal yang seperti itu. Itu memang sudah takdir Allah, terserah Allah. Dan sama sekali tidak akan mencederai ya sosok orang-orang yang sudah mulia. Dengan sebab ada anggota keluarganya yang beda jalan. Nabi Nuh, siapa yang menyimpang? Yang gak mengikuti ajarannya? Anaknya. Nabi Lut alaihissalam, siapa yang berkhianat? Istrinya. Kan begitu. Ya, naam. Uqbah ibn Abi Mu'id, ya, dia sosok yang memang sangat besar permusuhannya terhadap kaum muslimin. Taib. Nah, putri beliau adalah Ummu Kulsum binti Uqbah. Jadi Ummu Kulsum ini sebelum dinikahi oleh Zubair, jadi pertama dia dinikahi oleh Zaid ibn Al-Harithah. Sahabat Nabi juga nih. Ya, Zaid ibn Al-Harithah mati syahid di perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah. Ya, jadi janda lah Ummu Kulsum binti Uqbah. Kemudian datang sahabat lain yaitu Zubair ibn Al-Awwam menikahi dirinya. Tapi kemudian dicerai oleh Az-Zubair, bercerai ya. Setelah bercerai, lepas masa iddah, datang Abdurrahman ibn Auf, nikahi Ummu Kulsum. Kemudian Abdurrahman bin Auf meninggal, ya, kembali menjadi janda nih Ummu Kulsum. Datang lagi sahabat yang lain yang namanya Amr ibn Al-As, menikahi dirinya. Yang kemudian Amr sampai meninggal, ya. Taib. Maaf, Ummu Kulsum meninggal ketika bersuamikan Amr ibn Al-As. Ya demikianlah para sahabat. Jadi mereka tuh saling care di antara mereka. Apa bentuk care atau perhatiannya? Ya, itu dia. Saat ada sahabat yang meninggal,
maka istrinya nikahi. Gimana kalau zaman sekarang? Rame ya? Rame. Ya. Julukan-julukan jelek tuh dialamatkan. Kan main. Masa istri sahabatnya dinikahin? Lah kan udah selesai. Ya. Udah putus, udah selesai nih. Dia sudah statusnya menjadi janda. Ya. Otomatis siapapun yang masuk boleh. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat untuk menunjukkan care-nya, ya. Maka istri sahabatnya, kalau sahabat ini meninggal, ya, dia sudah menjadi janda, istri menjadi janda, dinikahi oleh sahabat-sahabat yang masih hidup. Tujuannya apa? Menolong. Agar mantan istri sahabatnya ini ada yang mengayomi, anak-anaknya pun ya dilindungi. Itu jemaah. Kalau di kita gimana? Rame kan? Rame. Pagar makan tanaman. Tuh. Apalagi julukan yang lain. Si raja tega lah, macem-macem deh. Ya, karena kita nggak paham nih. Nggak paham syariat. Ya jadi pakai perasaan gitu. Ya, padahal itu hal biasa jemaah. Kan menikahi jemaah. Menikahi itu melindungi. Memuliakan si wanita tersebut. Ya, Masya Allah. Terakhir sebagai penutup. Kisah bagaimana wafatnya atau syahidnya Zubair ibn al-Awwam. Ya. Ketika peristiwa perang Jamal, ya, Utsman bin Affan diawali ya peristiwa terbunuhnya Utsman ibn Affan secara zalim di tahun ke-35 Hijriah. Karena percepat. Banyak tuh sahabat yang enggak terima akan hal tersebut. Ya, di antaranya yang enggak menerima ketika ini gimana nih penyelesaiannya? Para pembunuhnya kok enggak diadili, enggak dieksekusi. Nah, pihak-pihak yang berkeberatan ini yang enggak menerima ini diantaranya adalah Zubair ibn al-Awwam, Thalha ibn Ubaidillah. Ya, yang dari Madinah nih. Kita enggak bicara yang di Kufah atau di Basrah. Ya, ada Muawiyah dan sebagainya. Ya, yang di Madinah nih, Zubair dan Thalha ini keberatan nih, enggak terima. Kalau kondisinya tidak segera diselesaikan, ya, dengan cara para pembunuh dieksekusi. Akhirnya mereka pun pergi ke Mekah, ngadu kepada Ibunda Aisyah selaku ibu. Ya, Ibunda Aisyah kan Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Ya, di saat momen haji, ya mereka berangkat ke Mekah, ya. Kemudian sambilan tuh cerita. Ya, kita enggak terima nih dengan hal yang seperti ini. Kita harus mengambil sikap. Ya. Pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman harus dieksekusi. Ya Allah. Ini karena pembelaan mereka terhadap ya rasa cinta mereka dan pembelaan mereka terhadap sosok Utsman ibn Affan. Dan Ibunda Aisyah pun sepaham dengan Az-Zubair dan juga Thalha. Akhirnya mereka memutuskan ya untuk keluar Mekah menuju Basrah. Ya, karena di Basrah ada kekuatan juga yang di situ jelas-jelas menuntut hal yang sama gitu ya. Dan akhirnya ya dibawalah pasukan yang cukup besar tuh. Zubair, Thalha ya bersama-sama dengan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah berangkat menuju Basrah, diiringi ya kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak jemaah. Nah, dan kondisi ini ternyata tidak semudah yang seperti yang diperkirakan. Ya, di antaranya tidak mudah tuh untuk menangkap para pembunuh Utsman. Kenapa? Karena banyak, kan ribuan jemaah. Dari berbagai kabilah-kabilah besar. Dan terbukti di saat Yazid ibn Muawiyah memimpin pun belum tuntas tuh kasus. Allahu Akbar. Makanya para ulama katakan ijtihadnya Ali itu benar. Ya, karena perkara yang berat untuk menangkap para ya pembunuh Utsman yang jumlahnya sangat banyak. Makanya Ali kan beristihad semua baiat dulu dirinya. Ya, agar tidak ada dualisme dalam kepemimpinan. Ya, semua kompak membaiat beliau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, baru kemudian yuk sama-sama ya kita selesaikan kasus ini. Karena kondisi akan stabil nih. Terlebih saat itu kondisi sangat tidak stabil, kondisi negara. Nah, yang enggak setuju itu Zubair, Thalha dan Ibunda Aisyah.
Dan ijtihad Ali itu lebih benar kata para ulama. Ya, taib. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasanya pasukan Ali ibn Abi Thalib itu lebih mendekati kepada kebenaran. Keluarlah Zubair, Thalhah bersama ibunda Aisyah, ya, bersama banyak kaum muslimin. Dan bertemulah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, taib. Nah awalnya ya sebelum terjadi peperangan itu terjadi sebuah perundingan. Penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dan akhirnya dicapai titik temu. Bergeraknya Thalhah, Az-Zubair dan ibunda Aisyah bukan dalam rangka untuk mengambil kekuasaan, enggak. Akhirnya Ali tahu, oh kalau begitu enggak masalah. Tapi kemudian saat kedua kubu saling beristirahat di tempatnya masing-masing, di campnya masing-masing. Nah tentu para pembunuh Khalifah Utsman nggak tinggal diam. Ini kalau damai begini bakal masalah untuk mereka kan. Mereka akan ditangkepin. Makanya mereka pun membuat ya rencana jahat. Apa bentuknya? Ya beberapa orang di kalangan mereka masuk ke campnya ya pasukan Ali. Membuat kekacauan, membunuhi sebagian pasukan. Kemudian setelah membunuhi dia lari tuh. Mereka lari ke campnya pasukannya Abdullah bin Zubair, Thalhah dan ibunda Aisyah. Jadi dikira oleh pasukannya Ali, wah ini berkhianat nih kan udah damai kita. Begitu sebaliknya. Sebagian para pembunuh para pembunuh Utsman bin Affan ya mereka melakukan provokasi ya dalam bentuk ya membunuhi sebagian pasukan yang ada di kubunya Az-Zubair. Kemudian lari ke kemahnya pasukan Ali. Disitulah nggak bisa dihindari jemaah. Ya. Maka hal tersebut tidak bisa dihindari, pertempuran pun terjadi. Nah terus gimana nih? Ya, tatkala kedua pasukan sudah saling serang, oh ya Allah. Zubair ibn al-Awwam, ya bagaimana peristiwa terbunuhnya dirinya? Nah, sampailah satu peristiwa, sebagian ahli sejarah mengatakan ketika pertemuan Ali dengan Zubair. Ya, saat itu keduanya akan duel tuh. Ya, bagi Ali ataupun bagi Zubair duel satu lawan satu bukan sesuatu hal yang sulit karena udah biasa gitu ya. Tapi kemudian sebelum duel terjadi Ali mengatakan, aku ingatkan wa ana udzakiruka. Aku ingatkan engkau wahai Zubair ya dengan nama Allah ya Zubair. Ingatkah engkau tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan melewati engkau. Jadi pernah dalam satu peristiwa Ali dan Zubair lagi ya ketemuan lagi ngobrol gitu berdua. Kemudian Nabi menepuk pundak Zubair. Ya, kata Nabi, wallahi ya Zubair, demi Allah ya Zubair, engkau akan memerangi Ali dan engkau berada di pihak yang zalim. Oh. Ya, kata Zubair, laqad tadzakartu, aku baru ingat tentang hal itu. Maka Zubair berkata, benar, aku lupa tentang hal itu dan kau telah mengingatkan diriku. Ya, aku tidak akan memerangi engkau wahai Ali. Ya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah yang menjadi saksi tentang hal ini. Akhirnya Zubair pergi. Dia nggak ingin melanjutkan. Ikut di dalam pertempuran yang sedang terjadi. Sebagian orang tetap memprovokasi Zubair. Ya, tapi dia tetap mundur. Sekalipun dengan resiko dia dibully, dicibir sebagai orang yang pengecut. Zubair berkata, saya nggak mau menjadi orang yang zalim memerangi Ali. Karena Nabi pernah menegur saya. Oh sadar nih, lihat nih. Orang baik itu begitu Pak. Orang baik itu bukan orang yang gak pernah melakukan kesalahan. Enggak. Ya. Jangankan kita Pak. Para nabi pernah melakukan kesalahan gak? Iya kan, Nabi Adam melakukan kesalahan. Ya. Nabi Ibrahim melakukan kesalahan. Nabi kita Muhammad juga pernah melakukan kesalahan. Tapi memang bukan kesalahan yang besar. Ya, saat mereka sadar, beliau sadar melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya kesalahan yang kita perbuat tidak secara otomatis menunjukkan ya kehinaan diri kita, enggak. Yang terpenting adalah bagaimana tatkala kita sadar kita melakukan kesalahan kita mau memperbaikinya. Itulah yang ditunjukkan oleh Az-Zubair. Saya enggak mau menjadi orang yang zalim karena saya memerangi Ali, karena saya ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala beliau menepuk pundakku dia mengatakan, kau akan berusaha membunuh
Ali dan kau berada di pihak yang zalim. Allahu Akbar. Akhirnya pergilah Zubair meninggalkan medan pertempuran. Sampai pada satu lembah yang bernama As-Siba. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Al-Khabbab. Ya. Kemudian Zubair berkata kepada Khabbab, "Ya Khabbab, aku minta perlindungan dari dirimu. Ya. Dan aku ingin engkau melindungi diriku. Lindungi aku. Aku enggak ingin berperang. Aku ingin berhenti. Ya, aku enggak ingin masuk dalam pasukan yang sedang bertempur. Tapi tolong lindungi aku." Nah, saat itu Zubair usianya sekitar 60 tahunan. Ya, artinya secara fisik sebenarnya beliau masih kuat. Berangkatlah Khabbab membawa Zubair kepada seorang yang diamanatkan untuk menjaganya. Namanya Amr ibn Jurmuz. Ini orang yang sangat loyal sebenarnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Khabbab berkata, "Ya Abdullah, ya Amr, ya, hadza dhaifi. Ini tamuku. Tolong engkau jaga. Jangan sampai, tolong engkau jaga sampai aku carikan tempat buat dia tinggal nantinya. Sebelum aku dapatkan tempat tinggal untuk tamuku ini, ya, tolong engkau jaga." Amr ibn Jurmuz nggak tahu siapa orang ini, ya, dia nggak tahu bahwasanya itu adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Kemudian Zubair mulai berusaha untuk mengikat kudanya, ya, untuk beristirahat. Ya, dia pun mulai masuk ke dalam tempat istirahatnya. Ya, disiapkan tempat untuk dia tidur, untuk beristirahat. Sampai kemudian di tengah malam Zubair mengucapkan bait-bait syair. Oh, karena memang galau. Galau dalam artian apa yang terjadi pada dirinya itu benar-benar sesuatu yang tidak dia kehendaki sebenarnya. Ya, dan kemudian ada sesuatu yang dia lupa tuh. Tatkala beliau berada di kubu yang memerangi Ali dan pada akhirnya diingatkan tentang kesalahannya. Sehingga kegundahannya itu dia ungkapkan dalam bait-bait syair. Terlebih dia kan udah memutuskan untuk mundur. Karena nggak ingin masuk kategori orang yang zalim. Karena Nabi sudah ingatkan. Beliau katakan meninggalkan, yang artinya meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan, kesudahan yang buruk bagi seorang. Hadza khair, ini lebih baik, ya, jika dibandingkan meninggalkan perkara tersebut untuk berharap dunia. Oh, artinya beliau tuh nggak ikut perang lebih baik, ya, dibandingkan beliau tetap berada dalam pasukan untuk menjaga nama baiknya. Allahu Akbar. Kemudian beliau lanjutkan lagi bait-bait syair yang artinya maka Ali bin Abi Thalib memanggil diriku. Jadi curhat. Ya, orang-orang zaman dulu tuh para ulama tuh suka mengungkapkan isi hatinya dengan lewat bait-bait syair. Ali memanggilku untuk berduel dan itu bukan perkara yang sulit bagiku, dia katakan. Dia ungkapkan dengan suara yang lantang dan itu didengar oleh Amr ibn Jurmuz. Sungguh biasa bagiku untuk berduel, tapi ketika dia menyebutkan hadis tersebut, ya, hasbuka ya Ali, dia katakan cukuplah wahai Ali, engkau enggak usah menyinyir aku. Ya, apa yang kau katakan sudah cukup bagiku, aku sadar. Ya, maka aku lebih memilih dihina dan dikatakan pengecut. Dan aku berani untuk meninggalkan medan pertempuran daripada memilih api neraka. Tuh. Karena Nabi katakan engkau akan berlaku zalim nih kalau engkau memerangi Ali. Makanya enggak jadi beliau. Bagaimana manusia yang tercipta dari tanah bisa bertahan disiksa, ya, dengan api yang begitu panas. Hari ini aku selamat meninggalkan kesesatanku, ngakuin kesalahannya, kepada jalan lurusku dari kebencian kepada kelembutan. Nah, ketika itu Amr ibn Jurmuz dengar tuh untayan bait-bait syair yang diungkapkan oleh Zubair ibn Al-Awwam. Baru sadar, oh ini Zubair ibn Al-Awwam nih, ya. Kubu yang berada di pasukan yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, sedangkan Amr ibn Jurmuz ini orang yang memang sangat loyal kepada Ali. Ya Allah. Naam. Maka akhirnya dibiarkan. Karena saat itu Zubair melanjutkan melaksanakan salat malam. Ya, ternyata ketika Zubair ibn Al-Awwam sedang melaksanakan salat tahajud. Ketika itu Amr ibn Jurmuz memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Zubair ibn Al-Awwam. Dia ambil tombak dan dia tikam dari arah belakang. Allahu Akbar. Ya, Zubair ibn Al-Awwam wafat dalam kondisi sedang melaksanakan salat malam. Allahu Akbar. Tidak hanya itu. Ya, dia penggal juga tuh kepalanya Zubair. Dan dia bawa kepalanya di hadapan Ali ibn Abi Thalib dengan penuh rasa gembira.
Ya, dia berpikir dengan dia bawain kepala Zubair, ya dianggap nih Zubair musuhnya. Ali akan senang. Allahu Akbar. Saat kalau dia memasuki kemah, ya Ali bin Abi Thalib, dia minta izin kepada pengawalnya, ya. Dan para pengawal mengatakan, ya, telah datang kepadamu wahai khalifah, orang yang telah memenggal Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Nah, para prajurit itu mengatakan begitu, wahai Ali, wahai Khalifah Ali, pembunuh putranya Safiyah ada di pintu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Biarkan dia masuk dan sampaikan berita gembira bahwasanya dia akan masuk dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Ali berkata kepada Amr ibn Jurmuz, ya waihaka, celaka engkau. Kenapa engkau bunuh Az-Zubair ibn al-Awwam? Ya, padahal dia sudah pergi. Dia enggak ingin melanjutkan peperangan. Kenapa engkau bunuh? Allahu Akbar. Kata Amr ibn Jurmuz, maaf, kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah kalaupun dia ditahan, kau enggak boleh membunuhnya. Apalagi kau bunuh dirinya dengan cara yang tidak benar. Ya. Taib. Bahkan Amr ibn Jurmuz bawain juga tuh pedangnya Zubair. Maka Ali pun fabaka Ali. Ya, Ali menangis dengan tangisan yang begitu amat sangat lama. Dan Ali berkata, wa yahaka ya Amr. Celaka engkau ya Amr. Kau bawa pedang ini. Betapa sering pedang ini membela Nabi SAW. Di dalam banyak peperangan. Allahu Akbar. Ya, jadi itulah akhir kehidupan dari sosok Az-Zubair ibn al-Awwam yang beliau mendapatkan kesyahidannya tatkala dibunuh oleh Amr ibn Jurmuz. Ya, dan Nabi pernah mengatakan pembunuh Az-Zubair ibn al-Awwam dia di neraka jahanam. Makanya Ali tadi mengatakan begitu. Ya, taib, barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Karena waktu udah malam, ya kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.